Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Kaum muslimin, muslimat dimanapun saudara berada, hari ini atau bulan ini kita diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan dengan bulan yang sangat luar biasa istimewa, yaitu bulan Ramadan. Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran karena memang pada bulan Ramadanlah Al-Quran, mukjizat terbesar Rasulullah SAW, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, seiring dengan kita memperingati nuzulul Quran, maka pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana Al-Quran bisa menjadi guideline, bisa menjadi way of life, pedoman bagi kita umat Islam di dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Di dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan bahwa setidaknya Al-Quran itu hudal linnas. Fungsi Al-Quran adalah sebagai guideline, sebagai panduan kita menapak hidup di dalam dunia ini, sehingga pada akhirnya kita akan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Di ayat itu pula kemudian Allah juga menjelaskan wa bayyinatim minal huda wal furqan, bagaimana Al-Quran itu bisa memandu kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang tidak benar. Oleh karena itu, memperingati nuzulul Quran hakikatnya adalah kita menjadikan Al-Quran sebagai penuntun, sebagai panglima, untuk kemudian kita jadikan panduan di dalam menjalani hidup di dunia ini. Yang kedua, bagaimana kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai hudan, bagaimana kita membumikan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Rasulullah SAW pernah memberikan warning kepada kita. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, sayati zamanun ala ummati la yabqal Quran illa rusmuh. Kata Rasulullah, akan tiba suatu era di mana pada saatnya nanti Al-Quran hanya sekedar tulisan saja. Saya pikir ini adalah sebuah sindiran keras dari Rasulullah SAW, bagaimana Al-Quran hanya dibiarkan sebagai untayan-untayan ayat yang hanya sekedar dibaca. Maka hadis Rasulullah SAW ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bagaimana Al-Quran bisa kita amalkan, kita implementasikan ajaran-ajarannya di dalam kehidupan sehari-hari. Adalah istri Rasulullah SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha, paling tidak memberikan panduan kepada kita tentang bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Siti Aisyah mengatakan, khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah, totalitas, semuanya full. Apa yang dilakukan Rasulullah adalah terjemahan, tafsiran beliau dari Al-Quranul Karim. Sehingga bagaimana kalau kita ingin mengimplementasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak memungkinkan untuk menggali makna-makna langsung dari Al-Quran, cara yang paling mudah adalah resepnya Siti Aisyah radhiyallahu anha tadi. Bagaimana kita meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Ketika kita meniru akhlaknya Rasulullah, maka insya Allah kita akan secara otomatis mengamalkan Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 misalnya, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad
kecuali aku menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Maka kita bisa meniru Rasulullah SAW bahwa kehadiran beliau menjadi rahmat kepada siapa saja, seluruh umat manusia, tidak hanya orang Islam. Artinya apa? Mari kita belajar dari Rasulullah. Kita baik kepada siapa saja, kepada umat Islam dan juga kepada non-muslim sekalipun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua, barangkali kita juga meniru dari akhlak Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Inti dari ajaran Al-Quran adalah bagaimana kita merubah diri kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Kita buang di bulan Ramadan ini akhlak-akhlak yang tidak baik, diganti dengan akhlak-akhlak yang baik. Kita buang kesombongan kita dengan sifat tawadhu. Kita buang sifat-sifat marah kita dengan sabar dan seterusnya. Itulah salah satu cara bagaimana kita membumikan Al-Quran dengan cara meladani Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Al-Quran. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.